Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairang jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'walu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Batu Raja, tidak lupa ke Goa Putri. Sebulan sudah kita berpuasa. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Yang terhormat Bapak Kapolres Oku Timur, Bapak Wakapolres Oku Timur, Bapak-bapak Kabak, Kasranit dan seluruh perwira di lingkungan Mapolres Oku Timur, ASN, hadirin semua. Pagi ini kita semua diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pagi ini kata intinya adalah di surah Al-A'raf ayat 34. Allah berfirman, walikulli ummatin ajal, dan setiap umat memiliki ajal. Fa idza jaa ajaluhum, andai ajal itu telah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu kalau sudah datang tidak bisa diundur, sesaat pun tidak bisa diundur dan juga tidak bisa dimajukan. Percaya nggak Pak? Alhamdulillah. Setiap kita sudah ada ajal. Apa sih ajal? Ajal itu batasan. Batasan kontrak kita di dunia. Jenengan ngontrak rumah 2 tahun, maka tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian kita tahu akan keluar dari rumah itu. Tahu kita, tetapi ajal kita tidak tahu. Kapan datangnya dan di mana datangnya? Kapan datangnya dan sedang apa kita itu? Orang yang sholat mati apa enggak Pak? Mati. Yang enggak sholat mati. Yang miskin mati. Yang kaya mati. Pak Presiden mati. Pak Kapolres, apalagi kita, semua akan menemui ajal. Tinggal kapan ajal itu datang. Tetapi yang bijak bukan kita memikirkan ajal, tapi yang bijak adalah menyiapkan al-istidad. Apa al-istidad? Al-istidad adalah persiapan 5 ba'dal maut, untuk menggapai memasuki dunia kedua setelah kematian. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, kematian tidak harus tua, tidak harus punya penyakit. Ada orang yang sakitnya udah puluhan tahun pun belum mati. Anaknya sudah payah, kalau bahasanya itu sudah lelah ngurusin orang yang sakit ini. Pindah ke anak satunya belum mati, pindah ke anak yang nomor 2 belum mati, pindah anak yang nomor 3 juga belum mati. Meskipun anaknya tidak mengharapkan kematiannya, tapi sebenarnya sudah lelah untuk mengurusnya. Sudah menjadi hiasan kasur, bukan hiasan dinding, hiasan kasur. Tetapi belum juga mati. Sementara ada orang yang gagah, orang yang sehat mati. Baru-baru kemarin ada di Negeri Ratu, 4 orang mati sehat semua. Masih ada yang umur 10 tahun mati. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka banyak ulama menasihati kita, wa yakfi kal wa'id al maut.
cukuplah kematian menjadi nasihat. Karena nasihat yang paling dasar dan belum tergantikan adalah kematian. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, banyak orang yang takut dengan mati. Ada seorang raja yang takut dengan mati. Sampai akhirnya raja itu memerintahkan anak buahnya untuk membuatkan istana yang megah kecil, dijaga oleh 1000 pasukan inti. Dianggapnya malaikat itu bisa dikong kali kong, bisa disogok, bisa diproses, bisa diarahkan agar nanti dulu mati rajaku. Rajaku belum pengen. Datang seorang pengemis, seperti pengemis, compang-camping dia datang. Dan dia menanyakan, mana rajamu? Rajaku di dalam. Meskipun malaikat bisa langsung datang ke ruangan raja itu, tapi ini untuk cerita kita. Orang-orang yang masih hidup ini, malaikat datang menjelma seperti pengemis. Lalu kemudian pengemis ini dihadang oleh pasukan. Siapa engkau? Aku orang yang menginginkan kematian rajamu. Apa? Begitu pasukan menyerangnya, semua mati pasukannya. Tinggal dia masuk ke ruangan dan ketakutan raja itu melihat bahwa ini loh kematianku telah datang. Tidak ada yang bisa menghentikan kematian. Kenapa? Karena setiap umat punya ajal. Dan ajal itu tidak bisa diundur. Jangan kayak seorang perempuan usia 50 tahun sakit berat, kemudian dia ke dokter di rumah sakit yang utama, rumah sakit yang dahsyat, rumah sakit yang terkenal, agar dia bisa sembuh dari penyakitnya. Begitu mau mati, dalam riwayatnya malaikat datang kepadanya dan berdialog. Hei malaikat, kata ibu ini, aku belum pengen mati malaikat. Sebenarnya ajalku ini berapa tahun lagi? Usia ibu ini 50 tahun. Lalu si malaikat ngomong, usia matinya ibu itu 72 tahun. Berarti masih berapa tahun lagi, Pak? Masih 22 tahun lagi. Akhirnya dia masuk ke ruangan yang bisa mempercantik diri dia. Kebetulan rumah sakit itu juga di samping menyembuhkan penyakit, juga ada ruangan khusus untuk mempercantik. Apa namanya, Pak? Ruangan apa? Beauty ya. Nah, dia mancungkan hidungnya, dia buat bibirnya yang mereka, dia rambutnya dipirang, dia semua dipercantik, tubuhnya dipercantik semua. Kemudian keluar dari rumah sakit itu, sampai di jalan ditumbur mobil, mati. Protes dia dengan malaikat. Malaikat, katanya usiaku 72 tahun, kenapa masih 50 tahun ini mati? Kata malaikatnya, aku lupa bu, kalau ibu tadi yang ngomong. Intinya bahwa kematian itu datang, dan datangnya tidak disangka-sangka. Ada orang sedang sholat mati, alhamdulillah. Ada orang sedang bersolawat mati, alhamdulillah. Tetapi tidak sedikit orang sedang joget-joget mati. Orang sedang menegak minuman keras mati. Orang sedang adu ayam mati. Tidak sedikit juga yang seperti itu. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa di sujud terakhir kita. Disunahkan untuk berdoa 3 doa. Terakhir saya sampaikan, ibu bapak boleh menghafalnya. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, yang pertama. Di sujud terakhir bapak mau tawarruk. Tawarruk itu tahiyat akhir, mau salam. Itu disunahkan berdoa sebelum tawarruk. Doa yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku minta mati di ujung yang baik. Yang kedua, warzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Mudahkan, berikan aku taubat yang nasuha, taubat yang benar-benar sebelum aku mati ya Allah. Dan yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku pada agamamu.
Doa yang pertama minta husnul khotimah. Dan husnul khotimah ini Bapak Ibu bukan hanya baik di ujungnya, tapi tempat kematian kita yang baik, amal kita yang baik. Saat kita berbuat sesuatu yang baik, kita mati. Rindukan ada tempat-tempat istimewa untuk mati di masjid, di hari Jumat, di bulan Ramadan. Kalau bisa di Mekah dan Madinah, itu tempat yang luar biasa untuk kematian. Jangan sampai kita yang sering ngaji kok kemudian mati di tempat yang tidak baik, apalagi dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? An-nasu yamutuna ala ma'asyu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana banyaknya dia hidup. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.